Anda kembali bergabung bersama kami di Liputan 6 pagi akhir pekan. Saudara, di tengah simpang siurnya pengerjaan proyek monorail, kemarin PT Jakarta Monorail memberikan pernyataan resmi sanggup mengerjakan proyek ini tanpa adanya guncangan finansial. Sedangkan PT Adikarya membantah telah menggelembungkan harga tiang pancang sehingga menjadi penyebab berhentinya proses pengerjaan monorail. Setelah PT Jakarta Monorail diragukan kapasitasnya oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, kemarin Direktur Utama PT Jakarta Monorail didampingi oleh konsorsium monorail dari Cina, CCCC, dan SMRT dari Singapura memberikan keterangan pers. PT Jakarta Monorail menyatakan tidak ada permasalahan finansial yang menghadang pembangunan monorail ini. Kita terus ada hubungan komunikasi terbuka dengan Pemprov DKI. Dan ya, jawabannya adalah iya, kita akan mendatangi Pemprov DKI lagi minggu depan untuk menyelesaikan bagian-bagian terakhir dari PKS Adikarya tersebut. Harapan kita dapat ditandatangani sebelum bulan akhir Februari. Saat ini yang ada adalah permasalahan pembayaran tiang-tiang dengan Adikarya yang masih belum menemukan titik temu. PT Adikarya mengajukan harga sebesar 193 miliar untuk pelunasan tiang-tiang tersebut. PT Jakarta Monorail pun keberatan dan menawarkan harga sebesar 130 miliar rupiah sesuai dengan hasil audit BPKP pada tahun 2010 sehingga menimbulkan tuduhan adanya penggelembungan harga dan dibantah oleh PT Adikarya. Jadi tuduhan ini sudah sangat memprihatinkan dan ini bagi kami adalah satu tuduhan yang sangat keji buat Adikarya. Hingga kini proses evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta masih berlanjut dan belum diketahui kapan mediasi ini akan berakhir. Farah Aisyah, Junaidi Setiawan, dan Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, tentu saja warga ibu kota berharap tidak ada kekisruhan lagi. Sudah jelas ya tadi Jakarta Monorail menyanggupi untuk meneruskan pembangunan monorail ini. Semoga saja tiang pancangnya tidak lagi nganggur menjadi tiang-tiang iklan, tapi benar-benar menjadi tiang monorail. Ya, sementara itu ini kita juga pantau nih bagaimana Gubernur DKI Joko Widodo juga pusing ya dengan pertanyaan siapa kira-kira penyadap telepon Gubernur DKI Jakarta Jokowi masih merupakan misteri. Namun Jokowi mengisyaratkan sudah mengetahui siapa pelakunya. Ya, pengamat intelijen memperkirakan hal ini berhubungan dengan proses pemilihan presiden karena Jokowi digadang-gadang banyak survei akan keluar sebagai pemenang Pilpres tahun ini. Dari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini tersiar kabar mengejutkan. Di rumah dengan penjagaan cukup ketat, ternyata ditemukan beberapa alat penyadap. Alat sadap dipasang merupakan penyadap jenis konvensional, mikrofon receiver yang ditempel di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. Selain memasang alat sadap, pelaku juga membawa alat penguat sinyal yang bisa mendeteksi gelombang suara yang disasar. Walau tidak menyatakan secara jelas, Jokowi menyatakan sudah bisa menduga siapa pelaku, tetapi tidak mau ambil pusing atas penyadapan terhadap dirinya. Saya selalu positif thinking, nggak akan mencurigai siapa-siapa. Tetapi saya saat itu memang Desember melapor ke partai, itu aja udah. Wah, kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Wah, saya kok disadap, ada apanya sih, ya nggak ada apa-apanya. Udah, nggak ada isinya, mungkin yang nyadap juga kecewa, wah ini apa, gitu mungkin. Untuk mengetahui siapa pelaku, menurut pengamat intelijen bukanlah pekerjaan yang sulit. Ruangan private, ini pasti ada keterlibatan orang dalam. Dan kita bisa nge-trace itu dari kamera CCTV, dari buku tamu, kemudian juga dari sidik jari yang ada, kemudian para saksi dan itu bisa dibunuh. Nanti setelah ini ketemu, jangan diacak-acak dulu tentunya. Menurut Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo, alat sadap juga ditemukan di rumah Jokowi merupakan alat yang sudah ketinggalan zaman. Karena alat itu sekarang mudah dibeli. Misalnya di beberapa toko elektronik di Solo, katakanlah gitu, apalagi di Jakarta. Ya, kita bisa. Alatnya sangat kecil dan kemudian bisa dideteksi. Harganya pun sekarang terjangkau.
Sampai berapa kira-kira? Harganya nggak sampai jutaan, ratusan ribu juga sudah ada. Sejauh ini polisi belum melakukan pemeriksaan karena belum ada laporan resmi dari Jokowi. Tetapi kuat dugaan bahwa penyadapan di rumah Jokowi juga berkaitan dengan proses pemilu. Kalau saya lihat ya kan ini lebih mengarah kepada soal pilpres. Karena dalam berbagai pungli kan Pak Jokowi ini selalu unggul. Meskipun agak turun pada saat banjir kemarin, tapi tetap dia lebih unggul. Tetapi ada juga politisi seperti Ruhut Sitompul yang menduga bahwa penemuan alat sadap yang pertama kali dikemukakan Sekjen PDIP Cahyokumolo hanyalah akal-akalan PDIP untuk meningkatkan kembali popularitas Jokowi. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, kita ke berita yang memprihatinkan ini kembali datang dari Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seekor sapi Pakistan dan seekor babun, koleksi kebun binatang terbesar di tanah air itu, mati. Kematian dua hewan ini menambah panjang daftar kematian satwa KBS, baik secara wajar atau dikarenakan kesalahan pengelola. Julukan bernada sumbang untuk Kebun Binatang Surabaya KBS sebagai kebun binatang pembantai hewan tampaknya makin sulit dibantah. Setelah sejumlah hewan koleksi KBS mati dengan berbagai cara, dua lagi satwa mati. Kali ini satwa yang mati adalah sapi Pakistan atau nilgai dan kera babon atau Papio anubis. Humas pengelola KBS Agus Semangat menjelaskan sapi Pakistan berkelamin jantan berusia 20 tahun mati dalam perawatan di klinik karantina KBS. Sapi Pakistan tersebut menderita sakit persendian dua kaki depannya sehingga tidak dapat berjalan. Sapi itu juga sakit paru-paru. Nilge ini sebenarnya sudah mulai kemarin kita rawat di klinik karantina karena ada gangguan di fungsi persendian kaki kanan dan kiri kaki depan. Kemudian dari hasil otopsi tadi, penyebab kematian adalah tadi gangguan di persendian dan ada gangguan fungsi. Sedangkan kera babon Papio anubis mati dikarenakan faktor usia. Sebelumnya, kera babon betina itu sempat dirawat selama 1,5 bulan di unit klinik karantina satwa KBS. Hasil otopsi menunjukkan kera babon mengidap penyakit gangguan hati. Dengan kematian satwa-satwa ini, koleksi sapi Pakistan di KBS tinggal tersisa 2 ekor. Sedangkan kera babon sudah tidak tersisa lagi. Semua organ tubuh kedua satwa itu sudah dikirim ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga untuk diteliti. Beni Christian melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.